Sekarang orang mulai masuk Islam di India berbondong-bondong. Alhamdulillah. Justru setelah anarkisme terjadi di New Delhi, orang-orang mulai masuk Islam. Orang-orang India. Wahai hamba-hamba Allah kami muliakan, dan agenda terdekat ini wallahu alam, apakah benar di masa kita ini akan terjadinya, tapi tanda-tandanya nampak memang. Kata Rasulullah, di akhir zaman akan ada dua kelompok umatku yang berperang, dan siapapun yang terbunuh di antara mereka masuk surga tanpa hisab. Masya Allah. Satu kelompok, kata Nabi, mereka berperang di Syam melawan Yahudi untuk di Palestina, melawan Syiah untuk di Suriah. Mereka akan terus berperang sampai Nabi Isa turun dan mereka bergabung dengan Nabi Isa. Siapapun yang terbunuh di antara mereka akan masuk surga tanpa hisab. Demikian Rasulullah yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah, di sebelah timur, umatku yang berperang di sebelah timur, mereka berperang melawan India. Allahu Akbar. Saya kaget melihat yang terjadi baru-baru ini, di mana kelakuan brutal pemerintahan Hindu India sekarang ini, yang BJP tersebut luar biasa, Pak. Di mana 200 juta rakyat muslim yang ada di India itu tidak diakui kewarganegaraannya, dan limitnya April sudah diusir. Nggak mau keluar, dibunuh, Pak, dihabisi, rumahnya akan diratakan, dan sekarang sudah mulai mereka lakukan. Masjid-masjid kita mereka hancurkan, betul tidak? Rumah-rumah saudara kita mereka bakar, toko-toko mereka hanguskan. Nyawa juga sudah mulai mereka patah-patahkan badan, dan nyawa pun melayang. Anak kecil pun dihabisi. Ya Allah ya Rabb, ibu disuruh menyaksikan anaknya dibakar hidup-hidup dalam rumah bersamaan. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, ini menyebabkan ulama-ulama yang punya perhatian, termasuk Zakir Naik, mengatakan ini jihad sudah wajib menuju India. Berjihadlah kalian untuk bela India, apapun cara yang kalian bisa lakukan. Maka kaum muslimin, sekali lagi, kayaknya pintu itu akan terbuka dalam waktu dekat. Dan jaminan Rasulullah, kamu akan berperang nanti di akhir zaman melawan India, dan kamu akan dimenangkan oleh Allah. Allahu Akbar. Saudaraku, sekarang orang mulai masuk Islam di India berbondong-bondong. Alhamdulillah. Justru setelah anarkisme terjadi di New Delhi, orang-orang mulai masuk Islam. Orang-orang India, apalagi bintang-bintang film yang muslim, berani, Pak, pasang badan keluarkan suara. Shah Rukh Khan berpesan, jika masih pemerintah ini tidak berubah, saya akan tinggalkan India. Untuk apa saya tinggal di negara yang tidak bisa menghargai orang-orang Islam yang ada di dalamnya? Saya muslim, kata Shah Rukh Khan. Salman Khan juga mengatakan, sangat tersinggung sekali apa yang dilakukan oleh pemerintahan India sekarang. Saya ini muslim, ayah saya Hindu. Selama ini kita bisa hidup damai, kenapa sekarang Islam diganggu? Jika tidak berubah, saya akan tinggalkan India. Sudah 15 artis sekarang menyatakan siap tinggalkan India kalau pemerintahnya tidak berubah. Ini artis-artis sudah mulai pede, Pak, menyatakan bahwa I am a Muslim, saya adalah Muslim. Tapi baiklah kaum muslimin, kita lihat agenda ke depan apa yang terjadi. Oke? Nah, hamba-hamba Allah, sekarang apa senjata kita di akhir zaman? Ini yang terpenting. Wahai hamba-hamba Allah, jangan takut dengan corona, karena itu adalah makhluk Allah. Takutlah kepada Allah, sang pencipta corona. Wahai hamba-hamba Allah, Ustaz, apa yang harus kami lakukan? Camkan dalam batin kita, ma yusibuna illa ma kataballahu lana, tidak akan menimpa kita kecuali apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah bahwa itu akan menimpa kita. Itu yang pertama. Kemudian ajal kita sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Tidak pun karena corona, kita juga tetap akan mati. Jadi jangan takut berlebihan, Pak. Masa iya beli masker itu harganya sampai 250.000 dibeli? Ada yang harganya sampai 300.000, saya dengar kabar bahkan ada yang 450.000 menjual. Udah nggak pakai otak lagi tuh, minta maaf saya bahasanya agak kasar. Infak untuk masjid, untuk kepentingan perjuangan Islam 5.000, 10.000, untuk yang sekali pakai dibuang, sekian ratus ribu dibeli saking takutnya. Kenapa tidak niat, ya Rob, daripada saya beli masker ini harganya 250.000, sekarang untuk infak bela Islam ya Allah, infak bela Palestina ya Allah, infak untuk masjid di Madrasah Mulazam Al-Fajr Ustaz Zulkifli ya Allah, 250.000, jadikan ini pelindung hamba, jadikan ini pengganti masker bagi hamba, selamatkan hamba. Apa salahnya begitu? Ya, kenapa beli masker yang sekali pakai habis itu dibuang? Takut yang nggak bisa dimaafkan itu.
Allah berfirman, la takhafu, kamu nggak boleh takut. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, saya bertanya pada Bapak Ibu, tolong dijawab. Wahai hamba-hamba Allah, kira-kira orang tanpa udara bisa hidup tidak? Orang tanpa makan sampai 40 hari, tanpa minum bisa hidup tidak? Oke, sekarang saya bertanya, waktu dukhon nanti terjadi, 40 hari 40 malam, partikel-partikel udara, partikel bumi yang menyebar di dalam atmosfer bumi kita, membungkus bumi ini sehingga padat dan tebal, kemudian bersatu dengan asap yang sangat tebal dan juga panas, menyebabkan kamu tak bisa membedakan kapan siang dan kapan malam. Kamu tak bisa membedakan kapan siang dan kapan malam, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan telapak tanganmu kamu dekatkan ke arah wajah seperti ini, kamu tak bisa melihat apa-apa, padahal itu siang hari bolong, saking gelapnya bumi ini. Itu adalah dukhon, Pak. Tanda besar kiamat yang pertama adalah dukhon. Dan dukhon itu panas. Seluruh orang kafir, seluruh orang murtad, seluruh orang munafik, seluruh orang ahli maksiat, seluruh orang fasik, seluruh orang musyrik, seluruh orang zalim, seluruh mereka tersiksa oleh dukhon ini, kecuali orang beriman yang soleh dan bertakwa. Mereka hanya terserang flu dan demam saja. Coba lihat, iman dan amal soleh langsung berfungsi sebagai silk, pelindung ya. Mereka hanya terserang flu dan demam saja. Padahal wahai hamba-hamba Allah, ketika atmosfer bumi ini begitu tebal dan padat oleh debu-debu partikel yang membumbung ke udara, bersatu dengan asap, sampai-sampai begini pun tak nampak apa-apa di siang hari bolong. Ini pertanda ada nggak oksigen untuk dihirup? Ada tidak? Tidak, Pak. Sehingga nanti orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang fasik, orang zalim, orang mujrim, seluruhnya akan keluar asap dari lubang hidung mereka, karena mereka isap adalah asap. Keluar asap dari mulut mereka, keluar asap dari lubang dubur mereka, jantung dan dada mereka merasa panas, terbakar, biji mata mereka seperti keluar saking panasnya kaum muslimin. Wahai hamba-hamba Allah, tidak ada oksigen yang leluasa untuk dihirup. Saat itu masker-masker murahan yang ada sekarang ini nggak akan laku pada masa itu. Paling-paling masker standar pemadam kebakaran, mungkin itu yang bisa dipakai saat itu nanti. Tapi anehnya, orang beriman nggak butuh dengan itu. Iman dan amal soleh sebelumnya telah menjadi pelindung secara utuh. Dia hanya terserang flu dan demam. Ini dahsyatnya amal soleh di akhir zaman.